Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang mengikuti tayangan ini. Saya ucapkan terima kasih atas kepedulian Bapak, Ibu, saudara-saudara yang mengikuti tayangan saya ini. Jangan lupa berikan subscribe untuk meningkatkan tayangan berikutnya. Saya akan menayangkan yaitu masalah Rahyang Joyodarmo dan juga Joyowiseso. Semalam saya meditasi. Dalam meditasi saya panggil nama Eyang Rahyang Joyodarmo. Saya kontak dengan Eyang Rahyang Joyodarmo. Tidak lama kemudian ada Raja Jin yang ada di atas saya, setinggi pohon kelapa. Dia bersuara begini, "Weh, iki ono manungso ingkang manggil aku. Ini ada manusia memanggil-manggil nama saya. Kamu siapa? Kamu berani memanggil nama saya?" Saya bilang, "Coba perhatikan dengan baik-baik. Siapakah sebenarnya saya? Kamu jangan marah dulu. Coba perhatikan sesungguhnya siapa saya." Setelah itu, Raja Jin yang namanya Joyodarmo tadi menatap wajah saya dengan seksama, dengan baik-baik. Setelah dia menatap wajah saya, dia langsung jatuh ke pangkuan saya, berubah wujud jadi anak kecil. Dia menangis sesenggukan di pangkuan saya. Dia bilang, "Kamu itu sebetulnya yang saya cari. Sudah 100 tahun saya mencari kamu. Waktu itu saya ada dawuh untuk mencari yaitu seorang yang ada bayangannya Prabu Siliwangi, seorang yang bisa mengangkat pusaka-pusaka yang ada di petilasan Prabu Siliwangi. Jadi sudah 100 tahun saya mencari kamu. Saya mencari kamu waktu itu kamu belum lahir, masih di alam sono. Saya mencari, baru sekarang bisa kelihatan. Saya merasa terharu bisa ketemu atas petunjuk para dewata. Saya tidak tahu kalau kamu ada di sini karena kamu berpenampilan seperti orang yang begitu. Jadi saya tidak tahu. Bayangan saya bahwa kamu itu bukan berpenampilan seperti ini. Jadi kamu bisa tidak terlihat oleh siapapun. Saya minta maaf. Saya tadi sebetulnya mau marah karena memanggil-manggil nama saya. Saya tidak biasa dipanggil orang begitu secara begitu. Biasanya kalau memanggil saya itu dengan secara yang tata cara dengan yang menurut saya paling tidak suka cara dipanggil begini. Tetapi karena yang memanggil itu adalah kamu yang saya cari selama ratusan tahun, saya jadi tidak bisa punya daya kekuatan apapun. Saya sebetulnya kepingin ikut kamu. Saya akan bersamamu. Saya tidak bisa meninggalkan kamu lagi
karena di badan kamu ada gambar Prabu Siliwangi dan juga ada gambar pusaka-pusakanya. Saya lihat ada gambar kujang kembar, ada bayangan beberapa pusaka milik Yang Prabu. Jadi saya harus menjaganya dan saya harus tunduk kepada kamu. Ya jangan begitu, kalau memang kamu mau membantu saya, mau rela ikut saya, terus kamu itu mau tinggal di mana? Karena kamu wujudnya begitu, apa tidak menakutkan? Tidak, saya itu bisa berubah wujud menjadi beraneka rupa karena saya itu adalah Raja Jin yang dulu sudah pernah mengabdi di Pejajaran. Wilayah saya itu mulai dari Tegal sampai ke ujung barat. Jadi saya mencarimu ke sono kemari baru ketemu sekarang dengan panggilan ke Joyodarmo. Joyodarmo, waktu kamu kontak saya terasa terpanggil. Waktu itu saya marah karena pemanggilannya tidak sopan seperti yang dilakukan para terdahulu. Saya jadi kaget setelah lihat bayangan kamu, makanya saya harus ikut kamu. Ya kalau kamu mau memaksa akan ikut saya, karena kamu sudah mencari udah sampai ratusan tahun. Saya tidak tega kalau untuk meninggalkanmu. Yang penting kamu mau apa adanya, tidak mengada-ada. Saya tidak keberatan kalau kamu mau ikut saya tidak keberatan. Ya kalau begitu saya akan tinggal di alam Kajiman, yaitu di Sonyoruri. Sonyoruri adalah tidak nampak, jadi saya akan tinggal dekat dengan kamu, tidak jauh dengan kamu, yaitu di alamnya Kajiman. Jadi saya waktu-waktu kamu ada apa-apa saya sudah bisa melihat. Ya udah kalau gitu kamu boleh masuk di badan saya. Mau cari tempat di mana? Ya udah kalau gitu saya akan melindungi kamu. Setelah ketemu dengan yang tadi, saya kontak ke puncak Gunung Bromo. Setelah puncak Gunung Bromo, saya ketemu dengan yang Gunung Bromo. Yang saya kesini, saya kepingin tahu siapa sebetulnya teman-teman atau saudara saya perguruan dari Eyang yang telah dekat dengan Eyang, juga yang setia dengan Eyang. Eyang Gunung Bromo bilang begini, ya pertama yang paling dekat sama saya itu adalah satu, yaitu Eyang Gajah Mada. Terus yang kedua yang paling setia itu juga Joyo Wiseso. Joyo Wiseso itu nama pemberian saya waktu dia masih di hidupnya, itu bergelar nama yaitu Haryo Kamandanu. Setelah dia mengabdi kepada saya, menganggap saya sebagai guru, saya angkat dia dan saya beri nama yaitu Joyo Wiseso. Kamu akan saya perkenalkan dengan Joyo Wiseso. Ya setelah itu saya diperkenalkan dengan yang namanya Joyo Wiseso. Joyo Wiseso atau yang dulu masa hidupnya menurut Eyang Gunung Bromo adalah Harya Kamandanu. Ya ini kamu saya perkenalkan dengan saudara kamu namanya Joyo Wiseso. Joyo Wiseso
itu sekarang masih mendampingi saya. Nah, sekarang kalau ada apa-apa kamu bisa kontak selain kontak dengan Eyangmu Gajah Mada. Juga bisa kamu sewaktu-waktu kontak dengan Joyo Wiseso. Kamu panggil dia sewaktu-waktu kamu ada keperluan yang penting, dia bisa datang kepadamu. Ya udah Eyang, saya sudah lega, Eyang sudah memberi nasihat sama saya dan memberi pertemuan dengan Eyang Joyo Wiseso. Ya udah, saya ucapkan terima kasih atas pemberitahuan Eyang. Ya udah, kalau gitu kamu kembalilah ke ragamu, karena kamu kalau kelamaan meninggalkan badan ragamu, badan wadakmu, itu tidak baik. Ya udah, terima kasih Eyang. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, terima kasih para pirsawan yang telah mengikuti tayangan saya. Saya minta dukungan dari pemirsa untuk beri subscribe untuk meningkatkan penayangan berikutnya. Semoga senantiasa Tuhan melindungi kita semua.